Halo semuanya, kenalin nama gue Enrico Gracia dari Universitas Indonesia, jurusan Geografi. Dan sekarang gue sudah ada di semester 3. Alasan gue memilih jurusan Geografi sebenarnya simpel ya. Gue dari kecil itu suka keluar rumah, suka banget jalan-jalan gitu. Dan nggak cuma sekedar jalan-jalan, gue suka banget lihat pemandangan sekitar kayak apa gitu. Dan gue itu perhatiin banget gitu lingkungannya kayak apa gitu. Gue masuk geografi itu lewat jalur SBMPTN, jalur tes, gitu ya. Dan geografi ini menjadi pilihan pertama gue. Mungkin gini ya, stigma teman-teman kayak, oh bukannya geografi itu belajar di PS ya gitu kan. Nah memang iya belajar di PS gitu. Nah, kenyataannya geografi itu belajar tentang bumi, ilmu bumi gitu ya, ilmu pengetahuan alam karena memang alam itu bagian dari bumi gitu dan geografi ini belajarnya itu dari atas atmosfer gitu ya, mungkin sampai luar angkasa gitu ya. Dan permukaannya juga belajar gitu ya tentang permukaannya, lalu sampai ke dalam, sampai ke inti bumi itu kayak apa gitu. Nah, itu dibelajarin juga gitu. Nah, makanya geografi ini dibagi jadi 3 garis besar gitu ya. Ada geografi fisik. Nah, itu benar-benar belajar tentang alam, tentang batuan, tentang iklim, ya tentang fisik lah, tentang segala macam yang tentang iklim alam-alam gitu. Nah, geografi manusia ini belajar tentang manusia, seperti contohnya bagaimana sih hubungan antara iklim dengan manusia yang ada gitu. Jadi belajar di permukaannya aja gitu. Nah, atau misalnya geografi manusia belajar tentang secara spasial, itu pergerakannya gimana gitu. Itu sih. Nah, terus yang terakhir ada sistem informasi geografis atau SIG gitu ya. Nah, jadi di SIG ini kita belajar tentang teknologinya. Mungkin lebih ke bagaimana pola curah hujan gitu atau misalnya bagaimana pola batuan di satu daerah gitu. Atau bagaimana sih pola pergerakan manusia itu. Nah, jadi SIG ini bisa gabung ke macam-macam gitu dan memang tiga-tiganya ini saling berkaitan di dalam geografi. IPA, IPA ya IPA. Nah, karena memang di geografi ini belajar tentang alam tadi dan memang di awal-awal semester kuliah itu belajar tentang matematika dasar, aljabar linear, fisika, yang dimana semuanya itu ada di IPA gitu. Cara mengetahui cocok di geografi atau enggak bisa dari kecil gitu ya. Kayak gue tadi, oh gue suka banget nih jalan-jalan gitu. Suka banget berpetualang gitu ya. Biasanya gitu sih, naik gunung atau misalnya terumbu karang gitu ya. Ke alam lah pokoknya gitu. Nah itu sih. Kalau misalnya suka banget sama alam, ya udah masuk aja geografi. Beberapa SMA atau mungkin sebagian besar SMA ada IPA peminatannya geografi dan gue juga di SMA juga ada. Cuman sayangnya gue nggak ngambil peminatan di SMA itu geografi ya, peminatan geografi di SMA gitu. Jadi gue benar-benar nggak tahu kuliah itu geografi kayak apa gitu. Cuman sekedar gue suka keluar rumah gitu. Nah, pelajarannya itu tadi ada fisika. Fisika itu hubungannya tentang optik, tentang karena kita pakai alat kayak semacam kamera gede gitu ya. Itu namanya teodolit. Nah, itu ada optiknya kayak apa gitu. Terus ada konsep citra itu dia pakai gelombang elektromagnetik kayak gimana atau konsep optiknya pun juga kayak gimana gitu. Dan yang kedua mungkin biologi gitu ya, karena memang secara spasial iklim di tiap tempat itu berbeda-beda. Makanya biologi itu penting banget. Hubungan tentang hewan itu kok di gurun itu beda sama di Indonesia, kayak kok bisa gitu ya.
Nah, itu. Atau misalnya belajar tentang kimia. Kita juga di geografi belajar tentang kimia lingkungan. Itu benar-benar IPA semua gitu. Mata kuliah di geografi tadi udah disebutin juga 3 itu ya. Geografi fisik, geografi manusia, sama sistem informasi geografis atau SIG. Nah, tiga-tiganya ini kita belajarin semua sebagai awal-awal itu sebagai mata kuliah wajib, dan nanti ada mata kuliah peminatan gitu. Nah, kalau dijabarin lagi, geografi fisik itu belajar peminatannya tentang oseanografi, tentang kelautan gitu ya. Ada juga geografi tanah, lalu ada bentang alam kars, terus ada geomorfologi fluvial, dan mungkin konservasi sumber daya air dan tanah. Kalau geografi manusia lebih menyangkut kemanusiaannya, itu belajar tentang geografi transportasi, lalu ada geografi properti, geografi sejarah, geografi penduduk. Itu benar-benar yang tentang semua hubungannya sama manusia. Nah, yang terakhir, sistem informasi geografis itu lebih ke teknologi. Lebih kita pakai ke perangkat lunak, lebih pakai alat, lebih baik pakai alat gitu ya. Nah, itu ada aplikasi sistem informasi geografis kayak apa gitu. Kita juga belajar satelit, itu PJ radar gitu ya. Kita identifikasi objek kayak apa. Ada juga pemetaan GPS. Nah, jurusan ini enak ya. Jadi enak kayak gini tuh ada praktiknya itu bukan praktik, ada praktik di lab gitu. Cuman sebagian besar praktiknya itu di lapangan gitu. Bahkan kita ada satu mata kuliah namanya kuliah lapang gitu ya. Lapang ya berarti kan keluar gitu. Jadi benar-benar keluar, praktiknya di lapangan, di alam sebagai tempat main kita gitu. Jurusan geografi bisa dibilang banyak hafalan, iya. Sebenarnya bukan hafalan gitu ya, tapi lebih ke konsep. Jadi konsepnya itu kayak apa, terus di alam itu sebenarnya alam itu kayak apa, itu dihitung gitu. Nah, kalau udah dihitung, dianalisis sama konsep-konsep yang udah ada gitu. Peminatan bisa dipilih sejak semester 3 sampai semester akhir gitu ya. Nah, peminatannya itu ya tadi 3 macam itu, geografi fisik, geografi manusia, geografi SIG, sistem informasi geografis. Tugas-tugas kuliah di geografi sebenarnya asik dan menyenangkan, jujur gitu ya. Karena emang dari dasarnya kita ke alam gitu. Kita interaksi sama alam gitu kan. Keluar lapangan gitu. Dan mungkin yang tugas-tugas di dalam ruangan itu kita lebih banyak pakai perangkat lunak gitu ya. Atau lebih banyak ngegambar, peta gitu ya. Jadi kita juga punya keterampilan bisa gambar peta. Suka duka jadi mahasiswa geografi, sukanya dulu mungkin ya. Sukanya ya itu bagi yang seneng keluar ruangan itu, wah gila keluar ruangan itu udah dah bener-bener suka banget gitu ya. Atau mungkin kayak yang nggak suka kayak aduh keluar ruangan panas gitu ya. Tetap kita suka gitu loh, kayak hubungan interaksi sama alam sama orang ke orang itu juga seneng gitu. Punya banyak temen gitu ya. Nah, kalau dukanya itu tugasnya yang nggak bisa dihapus, sekedar hapus gitu. Nah, itu harus diulang bener-bener dari nol. Itu pernah ada di semester 1 gitu ya. Itu bener-bener harus ngulang dari nol. Karena kita pakai kertas kalkir, yang karakteristik sama kertas A4 itu beda gitu. Keterampilan apa saja sebenarnya banyak tadi udah dijelasin juga sebelumnya.
Pertama kita bisa pakai alat gitu ya. Alatnya itu ya nggak sekedar cuman satu alat gitu, tapi banyak alat gitu loh. Dari contohnya ada namanya alat teodolit gitu. Nah, teodolit ini dibelajarin dari yang teknologi zaman sekarang yang udah canggih gitu ya. Sampai ke nenek moyang itu kayak apa gitu sih, dikasih tahu juga bentuknya gitu. Nah, kita belajar gitu. Jadi kita punya keterampilan dari alatnya dari zaman nenek moyang sampai yang udah canggih gitu. Jadi kalau ditanya, "Oh, lu bisa nggak pakai alat yang udah lama, tahun 90-an alat yang ini?" "Oh, bisa," gitu ya. Jadi berani gitu. Nah, yang kedua bisa bikin peta gitu. Dan bikin peta ya ini butuh keterampilan secara spasial kayak bayang-bayangnya itu kayak apa gitu. Nah, itu keterampilannya itu kita dapetin semua ya. Berapa kisarannya? Mungkin teman-teman juga bisa cari dari internet gitu ya. Sekarang itu bisa beragam variasi dari dengan syarat-syarat tertentu itu dari gratis dari Rp0 sampai 7,5 juta itu ada. Nah, kalau misalnya yang nggak pakai syarat itu ada dari 10 juta sampai 20 juta. Nah, ini tergantung ya, itu tadi reguler gitu ya. Nah, kalau yang non reguler itu ada namanya uang gedung segala itu. Rekomendasi tempat magang sebenarnya banyak gitu ya, di luaran itu banyak. Mungkin teman-teman juga mikir, oh geografi bukannya belajar BMKG gitu ya. Sebenarnya bisa BMKG gitu ya. Bisa juga magang di Kementerian Perhutanan gitu bisa juga, atau Kementerian PUPR gitu bisa. Kalau misalnya mau ke swasta itu ada swasta-swasta yang buka magang buat mahasiswa itu belajar tentang ilmu SIG gitu, Sistem Informasi Geografi. Prospek kerja menyambung yang tadi itu bisa kerja di kementerian gitu, Kementerian Perikanan. Contohnya gini, perikanan butuh peta laut di Indonesia gitu, atau misalnya peta kerawanan pencurian ikan gitu, itu bisa. Atau misalnya perhutanan, metain hutan udah seberapa luas, atau misalnya pengecilannya itu seberapa besar gitu ya, atau kondisi hutan di Indonesia itu kayak apa gitu ya. Atau dinas perhubungan kayak jalur KRL, jalur Transjakarta itu yang bagus kayak gimana, perkembangannya harus kayak apa gitu ya. Nah, di bidang swasta pun juga ada banyak gitu ya. Mungkin gini ya, simpelnya, teman-teman juga udah sering pakai ojol gitu ya. Nah, di ojol ini, di aplikasi ini ada geografisnya gitu loh, ada ilmu geografinya. Contohnya gini, di tempat A gitu ya, di tempat A, oh ini jam segini jadi peak hour-nya gitu, karena di jam segini di tempat A ini driver itu paling banyak, konsumen itu paling banyak. Nah, itu jadi pertimbangan buat si swasta mahalin gitu ya, mahalin fare-nya gitu. Pesan untuk teman-teman, jangan takut masuk geografi. Di kuliah ini dari semester 1 dibelajarin dari nol gitu, bener-bener semua orang itu dapat secara rata sama gitu. Kalau misalnya takut sama hitung-hitungan, nggak banyak hitung-hitungannya, cuman nanti lebih hubungannya sama konsepnya aja gitu. Cuman di awal-awal tetap ada hitung-hitungan gitu. Nah, itu dia. Jangan lupa like, subscribe, komen channel YouTube seputar kuliah. Kalau kalian masih penasaran dengan ilmu geografi, boleh DM ke Instagram gua di @enrico ENRICO G08. Terima kasih.